A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya sampaikan salam paling terbaik, salam dari para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PHI tentang dakwah. Bahasan dakwah yang akan saya bahas adalah adab pergaulan dalam Islam. Wah, sebelumnya perkenalkan saya Putri Hawa Adam dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 29. Banyak sekali dari kita bergaul tetapi juga lupa, bukan tidak tahu, tetapi lupa apa sih inti dari pergaulan, kemana sih pergaulan itu akan kita bawa. Nah, insya Allah selanjutnya akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di pembahasan dakwah tentang adab pergaulan dalam Islam. Pergaulan dalam pandangan Islam tuh apa sih? Jadi Islam memandang pergaulan adalah sebuah muamalah, hubungan antar makhluk Allah atau bahasa lainnya interaksi sosial. Nah, di sini diatur sebaik mungkin sehingga hubungan tersebut berjalan secara harmonis dan tidak ada sesuatu yang merugikan gitu. Saudaraku sekalian, kita sebagai manusia karena makhluk sosial, kita tidak bisa sendirian. Kita tentu butuh teman hidup maupun teman gaul. Tapi tentu dalam berteman kita tidak bisa berteman dengan semua orang gitu. Dalam artian ketika kita berteman dengan orang buruk, pada akhirnya akan mempengaruhi agama kita dan keimanan kita. Islam memerintahkan kita supaya mencari teman gaul yang baik. Bergaulah dengan orang mukmin dan hindarilah bergaul dengan orang fasik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahhib illa mu'minan wa la yaqul ta'ama illa taqiyu." Janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang mukmin, janganlah engkau memakan makananmu kecuali orang bertakwa. Tentunya saudaraku sekalian, Islam sudah memberi batasan kepada kita, batasan kepada siapa kita berteman. Teman itu ada dua, ada teman akrab, ada teman biasa saja. Nah, teman akrab ini usahakan dia adalah orang yang kalau kita berbuat salah dia mau ngasih masukan dan meluruskan kesalahan kita gitu. Ketika kita benar, dia mau ngasih kita motivasi. Nyatanya teman gini nih penting banget dalam kehidupan kita. Coba kalau tidak, ketika kita berbuat salah malah tidak ada yang ngingetin. Bertambahnya kita berbuat kesalahan, maka semakin terjerumus kita ke dalam perbuatan yang tidak baik tentunya. Engkau boleh berteman dengan siapapun teman-teman sekalian, tapi engkau harus berteman dengan orang yang bisa membuatmu taat kepada Allah. Melihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah. Perumpamaan orang penjual minyak, kata Rasulullah. Siapapun yang berteman dengan orang penjual minyak akan kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan orang pandai besi akan kecipratan baunya atau apinya. Seseorang tergantung dengan siapa dia bergaul. Nah, seseorang akan bergantung kepada agamanya, teman-teman. Kalau kita berteman dengan orang perokok, kita tidak merokok, 1 hari, 2 hari kita hanya minimal mencium baunya. Seminggu kemudian kita akan mencoba 1 batang rokok. Sebulan kemudian kita mencoba 1 bungkus rokok. Setahun kemudian kita akan merokok. Tetapi kalau kita berteman dengan 10 orang penghafal Al-Quran, kita tidak bisa mengaji. Hari pertama, hari kedua kita malu. Seminggu kemudian kita bisa belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian kita bisa mengaji. Setahun kemudian kita bisa menghafal Al-Quran bersama dengan mereka. Saudaraku seiman sekalian, adapun teman biasa, maka ini ya kita bisa berteman untuk sifat muamalah seperti teman
bisnis, teman sekolah, teman masalah-masalah dunia, dan lainnya, yaitu sesuai keperluan saja gitu. Tetapi kalau untuk sifat teman yang selalu bergaul dengan kita, memang di dalam Islam harus betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena jangan sampai kita gara-gara teman bisa masuk neraka gitu loh. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Furqan, ya Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka. Allah mengatakan, ya wailata laitani lam at-tashiris fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani anis dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dia berkata, aduh, andai saja dulu saya tidak menjadikan dia sebagai teman akrab saya di dunia. Dia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan itu datang ke saya. Nah, lihat, nyesel di neraka gara-gara temen. Gara-gara temen dia masuk neraka. Makanya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, meninggal di atas kekafiran karena apa? Karena teman-teman juga. Ketika Rasulullah SAW datang dalam keadaan Abu Thalib sakaratul maut, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah yang dengannya aku akan beruja untuk membelamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Rupanya di sisi Abu Thalib ada dua orang. Yang pertama ada Abu Jahal dan yang kedua ada Abdullah bin Umayyah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan la ilaha illallah, apa kata mereka? Mereka berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib mendengar ucapan mereka dan Abu Thalib lebih memilih agama ayahnya. Abu Thalib lebih memilih meninggal di atas agama ayahnya. Sampai Rasulullah bersedih sekali. Makanya saudaraku sekalian, jangan kita berkata, saya mah berteman dengan siapa saja, terserah saya. Jangan-jangan. Emangnya kenapa sih? Saya tuh pengen gaul. Betul, tapi gaul ada batasannya. Gaul itu yang bersifat adalah sesuatu positif bagi kita. Jangan kita gaul malah menjerumuskan kita ke suatu keburukan gitu. Memang berat sih. Biasanya yang kita sebut kuper, lu mah kurang pergaulan lu. Mendingan kita katakan lebih baik kita kuper daripada gue masuk neraka gitu. Karena apalagi sekarang zaman fitnah, zaman kerusakan. Seharusnya yang kita pikirin itu keselamatan diri kita gitu loh, keselamatan agama kita gitu loh. Bukan yang dipikirin kata orang. Ngapain sih? Yang penting Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, insya Allah semuanya dicukupkan. Tidak bakal berpengaruh dengan rezeki kita gitu. Insya Allah. Pergaulan, ya kan? Apa sih yang diinginkan dari pergaulan tersebut? Tuh, dari pergaulan ini kita bisa memaknai arti dari seorang teman, dari seorang sahabat. Nah, sahabat ini pasti kita sudah memahami. Sahabat yang paling penting kita cari adalah sahabat dunia akhirat. Sahabat bukan hanya datang ketika kita senang saja, tetapi ada dan hadir ketika kita suka maupun duka. Ketika kita sedang sulit, kita sedang susah, sahabat ini mendukung gitu, mensupport kita gitu. Tentu ketika kita lihat untuk mencari teman ketika kita senang, itu mudah sekali, senang sekali. Ketika kita punya uang, ketika kita traktir, ketika kita senang, pasti semua berdatangan. Tetapi
ketika kita butuh pertolongan, siapa yang membantu kita? Sebenarnya secara esensial, bergaul itu bahu-membahu agar supaya kita bekerja sama untuk mendekatkan diri ke Allah dan sama-sama untuk menuju ke surganya Allah. Jadi orientasi bersahabat itu orientasi akhirat, bukan orientasi hanya di dunia saja. Jadi bersahabat itu saling bertukar manfaat. Manfaat untuk apa? Manfaat untuk kebaikan-kebaikan. Manfaat untuk kebaikan dunia, manfaat untuk kebaikan dari akhirat. Jadi itu inti dari pertemanan, persahabatan, serta cara gabung kita dalam bergaul gitu. Jadi pergaulanlah yang akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat, sebetulnya itu ke sana gitu. Karena kunci orang sukses adalah orang yang sudah memberi banyak manfaat kepada orang banyak juga. Nah, di situ coba kita lihat bagaimana ada pergaulan kita, bagaimana kita bersahabat, bagaimana kita mencari teman. Nah, kita bisa lihat dari konteks sana, karena kita lihat dari para ulama dalam ada pergaulan itu ada yang namanya ta'aruf, ada yang namanya tafahum, ada yang namanya ta'awun, ada yang namanya takaful, dan terakhir kunci dari semuanya itu ada ihsan. Ada sebuah kisah tentang sahabat yang menarik sekali nih. Kisahnya seperti ini. Ada seorang sahabat yang ingin mengunjungi sahabatnya yang jauh di kota lain sana, dan dia berjalan begitu sangat jauh. Kemudian malaikat menghampiri dan bertanya, apa sih sebenarnya yang diinginkan sahabat ini sampai ia rela berjalan jauh ke kota lain sana untuk mengunjungi sahabatnya ini. Nah, sahabat ini berkata, saya ingin mengunjungi teman saya di sana karena kecintaannya kepada Allah dan kesolehannya kepada Allah. Nah, karena itu mereka seakan-akan disatukan oleh Allah karena kecintaannya kepada Allah. Kemudian malaikat mengatakan bahwa aku diutuskan oleh Allah agar supaya memberikan suatu kabar gembira. Kabarnya adalah Allah pun menyayangi, Allah pun mencintai mereka bagaimana mereka mencintai Allah. Masya Allah. Inilah adab dari pergaulan sesungguhnya menjadi wadah dari apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahkah kalian saling menjaga dalam pertemanan? Sudahkah kalian saling mengingatkan dalam pertemanan, mengingatkan yang sebenarnya? Semoga kita tergolong orang yang mencari teman bukan hanya untuk di dunia saja, tapi teman di akhirat juga. Semoga bersama-sama berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saudaraku yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah orang yang mengamalkan. Kebenaran hanya datang dari Allah, kesalahan hanya datang dari saya, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.